Selamat pagi, saya Jeremy. Saya di sini berlaku sebagai NJ Ini kita udah di MRT Station. Kita lagi menuju Macau. Jadi di Macau ini kita lebih banyak sightseeing sih guys. Jadi kan Macau ini kebetulan bekas-bekas Portugal gitu ya. Jadi banyak gedung-gedung khas Portugal. Ada gereja katedral Saint Paul gitu ya. Dan ini kita kunjung-kunjungi guys. Ditunggu ya. Dan yang gue dengar katanya belum. Dan yang kedua katanya kita pengen makan Portugal juga. Betul, rumor-rumornya gitu. Tapi kita lihat dulu ya guys. Itu harus kita cocok-cocokkan dengan budget. Jadi sekarang udah jam 8:30. Kita dari dekatan ya, ini kita tuh udah di ferry on the way to Macau. Kapan kita di Macau, Dis? Jadi kita di Macau mau keliling-keliling. Jadi kita tuh di Macau ada 3 spot, guys. Jadi spot yang pertama tuh kita yang Portugalnya. Jadi ada ruin Saint Paul, Senado Square, segala macam itu. Peninggalan Portugal. Yang kedua kita baru ke area kasinonya. Venetian, Mau judi kita? Bener. Judi kita. Jeremy. Kata-katanya hari ini. Karena hari ini kalau kata Yudi slow day. Slow day ya, emang hari ini slow day? Slow day kita. Orang jalannya pagi banget hari ini. Kita mau naik bis saja karena taksi-taksi di sini sepertinya kelebihan duit ya. Kita ditolak ya. Nggak mau dia nyari duit di sini ya. Iya, kayaknya sering main. Parley. Ya, jadi emosinya tuh nggak stabil. Ya. Boleh banget. Hari ini udah kuota Kenamare udah habis. Besok lagi ya. Masalahnya kita bisa pulang apa enggak ini? Kita sampai jam 9 malam di sini lagi aja lah guys. Tadi kan kita naik dengan kembali lagi dengan angka sial itu 26 ya guys. Nah kita tadi udah naik, di situ udah ngantri. Terus pas mau naik, kakek-kakeknya buru-buru nutup pagar, nutup pintu. Habis nutup pintu, kita kan mau masuk nih. Daniel, hahaha, mau masuk. Nah, terus dia marah-marah, mau sana, gitu-gitu kan. Terus pas mau masuk, ini hati-hati juga dengan scam di TikTok. Katanya di TikTok Octopus Card itu bisa. Pas mau masuk, kita udah ketep-ketep nih. Terus sama kakek-kakek udah kayak emosi gitulah dia. Terus pas mau ngetep, kita ngomong Octopus. No, sah. Diusir kita tanpa informasi apapun. Jadi Macau ini emang rada-rada kurang ramai ya. Mungkin terlalu banyak judi juga di sini. Jadinya kayak So far masih bad impressions di sini. iya, bad impressions kita tentang Macau. Tapi ya kita bakal lihat lah. Kita lihat situasi dan kondisi ya. Hari ini akan Akhirnya dapat bis gratis, guys. Bis gratis, guys. Ntar kita dijual anjir. Ya guys, setelah perjuangan lama, akhirnya kita sudah nyampe di bus. Kita ini tujuannya tapi nggak sesuai sih. Kita agak tukar-tukar itinerary-nya ya. Semoga kita nyampai ke destinasi dengan selamat guys, doakan. walaupun kita masih agak-agak bingung ya transportnya gimana, cuman kita coba dulu ke kota dan kita cari tahu alternatif transportnya gimana ya. Dan sebenarnya kita nggak tahu mau dibawa kemana. Betul. Sebenarnya kita percaya diri aja kita bakal survive. Ibarat gitu. Surprise nih guys. Nah itu artinya kita bakal ke Venesia. Oke, nah nanti di situ banyak bis katanya. Oke. Nah tuh bakal ke Venesia Macau adalah destinasi terakhir kita. Oke, jadi tunggu aja kita ada di sana. Bye. 目覚めると夜明け前闇は息を潜めて静けさが追い詰める言葉が見つからない Jadi gue punya kekuatan baru di sini. Nyampe di apa namanya? Apa di namanya? Venetian Hotel. Sekarang kita on the way to mall-nya. Lebih jauh daripada iClub yang di Hong Kong ya. Ini hotel guys. Tapi dia tuh nyambung ke mall, nyambung juga ke kasino.
Basically kayak di Las Vegas juga mirip-mirip gitu guys. Jadi dia nyambung. Baru tuker duit guys, Kita harus tuker duit karena di sini nggak menerima Hongkong dolar. Judis penipu. Kalau misalkan kalian nonton TikTok yang ngomongnya Octopus bisa, Hongkong dolar bisa, itu scam. Dengarkan itu scam. Kita lagi di Hogwarts. Keren. Selamat pagi dari Macau. Kita sekarang udah di St. Paul Cathedral guys. Jadi ini tuh tadinya tuh mungkin sekarang belum kelihatan ya. Ini lagi rame banget guys. Bisa dilihat ya. Banyak turis dari Tiongkok. Jadi tuh ceritanya gereja St. Paul ya, Paulus. Cuman di sini tuh cuman ada depannya guys. Nah, cuman bisa dilihat itu tuh cuman depannya doang guys. Jadi satu gedung gerejanya udah nggak ada, tapi depannya doang masih ada begitu. Ini tuh kalau misalnya di social media yang terlihat kayak gimana, tapi aslinya kayak gini. Bisa dilihat ya agak padat banget guys, crowded. Tapi sebenarnya kalau sepi bagus sih di sini, fotonya nice banget. Jadi tadi kita dari shuttle bus ke hotel Venezia, kita naik taksi jadinya. Ya lumayan lah, 86 itu sekitar kali 2, jadi ya 200.000 kurang lah ya. Sesuai prediksi lah ya. Gimana so far first impressionnya Sam? So far sih bagus ya guys, kayak bisa dilihat di belakang, wisata rohani juga. Cuman kita sih kayak pengen ngeliat di sini ya, khususnya kita mau nyari makan. Ada yang enak nggak di sini? Ntar kita lihat aja, pokoknya temenin kita guys. Oke, bye. Jadi kita sekarang udah ada di Dominica Church guys, bisa lihat ya. Dia warnanya kuning gitu, terus pintu-pintu sama jendelanya hijau tua gitu guys. Tadi kita udah di dalam ya, lumayan sunyi gitu. Bagus guys gerejanya. At least kalian kalau ke Macau harus kesini lah. Terus buat teman-teman Kristiani yang mau berdoa juga bisa di dalam sana gitu. Kalau bisa kita lihat arsitekturnya itu peninggalan dari Portugal teman-teman. Bisa dilihat ornamen-ornamennya. Ini gereja Katolik peninggalan dari penjajahan kolonial Portugal. Kita nggak tahu guys itu di Yaping atau gimana. Tapi kita percaya aja dulu sekarang. Source trust me bro. Jadi kita mau kemana Jer? Kita habis ini mau makan dulu ya guys. Nah, udah dipilih restorannya ada 2 option. Yang pertama ini makanan Portugal, dia sambil jalan ya. Tempatnya sih belum tahu. Tempatnya sih kalau dilihat dari Google bagus ya guys. Terus tapi juga harganya juga bagus guys. Jadi nanti kita lihat dulu menunya, kita lihat yang cocok yang mana. Kalau enggak nanti ada opsi kedua, oke? Kayak makan daging kerbau. Oke. Bisa. See you there. Jadi bisa dilihat ya. Udah nyampe restorannya guys. Akhirnya kita settle di Cathedral Cafe nama restorannya. Buat gue sendiri ini sebenarnya pertama kali mencobai makanan Portugal dan menurut gue rasanya biasa aja. Cuman tadi gue menunya beda. Gue pesannya spaghetti pakai tuna, tapi punya Yudis, Jared dan Sam tuh kayaknya enak dia. Karena dia spaghetti pakai ayamnya gede, pakai cheese. Rasanya kayak makan McD. Soalnya yang berasa cuma hash brownnya guys. Yang lainnya biasa aja. Jadi kita sekarang lagi on the way to Rue de Felicidade. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Rua de Felicidade. Kita tanya dulu dengan master dari itinerary-nya. Saya juga kurang tahu, cuman yang penting ini tuh kayak street gitu. Kalau bisa lihat kiri kanan, ini kayak Chinatown yang autentik banget, tentang Macau. Tentang Macau. Ini kayak Haji Land teman-teman semua. Kayak Haji Land tuh di mana sih yang belum tahu? di Singapura ya. Mirip juga kayak Kota Tua Semarang. Kita pengen beli apa Jar nih Jar? Kita mau beli egg tart ya, khas Macau dan Hong Kong. Sebenarnya kemarin kita udah sempat beli juga egg tart di Victoria Peak. Ini lo apa? Ya ampun Farel. Dia lagi aja Rel.
Enak. Biasa aja. Lebih crispy. Tapi Lebih rasanya crispy dari yang kemarin. Kalau rasanya kurang lebih sama nih. Jer, kita habis ngapain tadi? Kayaknya habis relax gitu ya? Kita nge-vlog sih tadi? Enggak ya? Enggak, kita nggak ngobrol sama sekali. Ya tadi nge-cafe guys. Bener, gue tidur, Daniel tidur, Sam lu tidur. ya. Ini cuma Yudis doang yang gak tidur dia. Nah ini mungkin gue pengen satu kata deh yang habis dia tidur. Enak Sam tidur ya Sam? Capek guys, kasihan dia guys. Tapi ekspresinya Menunjukkan beribu-ribu kata. Semangat guys, mampus katanya gitu. Semangat guys, mampus. Kata-kata hari ini. Oke. Kita juga nggak tahu guys ini sebenarnya apa ya. Cuman kita stumbled upon this building. Kita pengen ngeliat aja. ya paling lu dimarahin dikit. Jadi kondisi sekarang ini kita nyasar guys, sebetulnya lagi mencari taksi tapi sepertinya nggak ada taksi stop guys. Jadi kita lagi jalan-jalan, cari-cari, nanya-nanya orang. Tapi untungnya walaupun tersesat, view-nya bagus sih guys, view perkotaannya ya. Ini sesuai tema ya, Lost in Macau. Lost guys, lost. Tapi untungnya sih nggak panas, ada angin-angin, jadi ya nggak bikin capek lah ya gitu. Jadi kita mau nyari taksi, tadi disuruh ke depannya Grand Emperor Hotel. Karena ya biasalah di sini susah banget nyari taksi guys. Jadi ya kita perlu keliling-keliling dulu. Dan tapi sisi baiknya Macau ini bagus. Jadi nggak bosan lah kalau buat keliling-keliling seharian gini dan nyasar-nyasar gini. Oke guys, kita masih tersesat guys. Kita nggak tahu mau pulangnya kayak gimana. Naik ke atas itu. Naik atas tuh nggak bayar. Jalan-jalan aja. Nggak bayar. Sebenarnya ini masih jam 4 guys. Sebenarnya kita habis istirahat. Kita pengen ke Venetian Macau. Tapi Venetian Macau sama Ruin of St. Paul itu beda pulau. Jadi kita perlu nyebrang lewat jembatan yang nggak mungkin kita jalan kaki. Nah permasalahannya kita pengen naik bus, kita nggak tahu nih kartu Octopus kita bisa atau enggak. Jadi gimana Sam? Kita kalau kejebak di sini gimana Sam? Ya, kita coba lah sebenarnya pengen cari taksi dulu nih guys. Cuman ada bingung, ini kayaknya taksi di sini emang gak menarik Nggak mau kayak. pengen duit ya. Gak pengen duit kayak. Gak kelihatan sama sekali. Jadi ya kita coba jalanin aja dulu guys. Kalau ini jalan. Jadi gini guys, di Macau itu sistem taksinya aneh. Kenapa? Karena kita harus nunggu antrian. Jadi kalau kita berlima, kita pengen ngambil taksi yang di belakang situ, kita nggak bisa. Kita harus nunggu orang yang ngambil taksi di depan. Nah untungnya ini kita ada pas 2 orang yang ngambil di depan, kita ngambil yang belakangnya guys. Jadi kita on the way ke Venetian dan kita naik taksi. Setelah berjalan dan juga kita ngaso session hampir 1,5 jam. Setengah. Setuju statue. Menuju yang elitnya lah. Udah yang kota-kota lama udah tuntas. Sekarang kita menuju yang tempat mewah-mewah. Jadi memang cukup aneh guys sistem pertaksian di sini. Tapi hari kita dapat taksi. Alhamdulillah. Dari Venetian Macau kita udah nggak pindah-pindah lagi kan? Ke street market naik apa? Jalan kaki bisa. Jalan kaki. Jadi kita udah lewati kesulitan hari ini. Udah nggak lost in Macau nih, kita udah berhasil melewatinya. Tinggal jam 10 malam kita balik ke Hong Kong naik ferry lagi. Besok kita slow morning lagi. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. So kita sekarang lagi di Ministry of Magic, bisa dilihat ya. Enggak lah, ini tuh London guys, Londoner Hotel ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak yang Paris ya, cuma bedanya konsepnya ini London aja, kalau yang tadi Paris. Kalau gue jujur lebih suka ini daripada yang Paris. Kalau yang Paris tadi kayaknya emas-emas kayak Versailles gitu ya. Kalau ini menurut gue secara desain dan arsitekturnya lebih oke gitu. Wah, keren banget ya guys. Kita sampai speechless ngeliat ini semua guys. Keren. Gimana Rel? Ini mungkin 78,3 lah. Ya ini bagus cuman ya udah lah. Kita lagi mau cabut lagi. Tapi ada shake. Oh ada shake jadi 89. Jadi rencananya kita mau ke street food ya? Enggak, kita mau muter-muter dulu Parisian, Londoner, terus baru kita menghantam shake. Street food, nggak shake. Makan street food yang ada di Hong Kong aja guys ya.
Yakin? Cek ada hanya di Singapura guys. Kita lihat ya. Oh, lagi meramal tuh ya. Saya ramal kita makan shake. Saya pikir dulu. Ini yang enak sebenarnya. Tekennya. Sekarang kita mau ke Studio City. Studio City ini ya grupnya mereka juga. Tapi ya begitu-begitu sih guys. Di sini semuanya kasino guys. Jadi kalau nggak kasino ya agak kurang juga sih. Cuman ya kita menjaga kas kita sebagai Menteri Keuangan untuk dah guys jangan ada kasino. Ada fans MU. Ada fans MU di depan kita Cara zoom gua nggak tahu gimana ini tuh ada Daniel. di dalam natural habitatnya. Kayaknya mau beli nih Yudis. Sudah pantau dari jauh aja nih orangnya. Dia senyum-senyum, dia tertarik. Klub kesayangannya. Ini lagi diskusi sama Daniel nih. Nil, beli nggak Nil? Gitu katanya. Kita sebagai fans MU berat, kita merasa berharga banget. Ternyata MU itu masih bisa berdiri di sini, buka toko sendiri guys. Coba mana klub lain? Gua tantang, ada nggak klub Newcastle? Ada nggak Newcastle? Tokonya nggak ada guys. Jadi inilah sebagai fans MU sangat bangga ternyata bisa menemukan official merchandise di sini guys. 天空划过一抹星火，许下彼此的承诺，不必说。 Di update kita masih belum nyampe di Studio City. Tadi banyak distraksinya guys. 6 ya, padahal. Udah jam 6. Banyak distraksinya. Tadi kita ke Uniqlo, kita jalan-jalan, kita istirahat dulu tadi. Tapi sekarang Studio City bisa kelihatan ya, tuh sebelah situ. Kayak gedungnya paling tinggi ya dari yang lain. Yang serius? Ya. Kayak kita tinggal jalan, lampu merah nanti ke kanan gitu. Keren banget guys. Menaranya juga 1:1 ya kalau dilihat ya. Tingginya. Terus gak jauh dari Paris ini, Eiffel Tower ini ada Big Ben di sana. Jadi memang lengkap. Miniatur dunia gak sih? Dan satu mall aja gede banget gitu. Gede banget. Capek. Gue sampai beli ini guys. Di kaki udah jompo semua. Dia udah jompo guys. Iya. Kebanyakan lihat MU kalah nih. Jadi kita ini sejauh ini baru 2 mall ya guys. Jadi ini total di sini ada 4 mall. Semoga aja kita bisa kelilingin semua dalam satu hari. Oke, kita lagi mana Jer? Kita ada di Studio City guys. Jadi kita sempat duduk bentar istirahat. Sekarang kita lagi di Donkey. Ini tuh kayak supermarket guys dari Jepang. Dia ngejual macam-macam. Ini ada ramen Ichiran tuh. Banyak macam-macam sih guys. Kayak supermarket in general. Di sini pada mau beli snack-snack dulu guys. Oke, kita jajan-jajan dulu ya guys. Oke. Jadi sumpah guys, di sini tuh Makau ini unreal banget. As in kota ini bagus. Tapi nggak ada feelingnya gitu loh guys. Tadi gua habis discuss panjang sama Jerry. Tapi ini tuh kayak kotanya tuh kayak nggak punya culture, nggak ada personality gitu. Lu bagus, kalau lu mau lihat yang culture itu ke yang daerah yang sebelumnya tadi, yang Portugal itu. Tapi itu pun juga ya udah. Tadi gue sempat bilang ke Jere, lu pernah nggak nonton film di mana kayak lu ada di sebuah kota dan ternyata kotanya itu kayak palsu gitu, orang-orangnya robot atau alien atau gimana. Nah itu kita bisa kayak gitu. Agak serem sih, cuman aneh. Orang-orang sini tuh kayak nggak punya mimpi gitu, kayak nggak punya passion anjing, kayak NPC gitu. Ya meskipun bagus ya, semuanya bagus, dengan kasino, mewah, cuman ya aneh. Gitu sih guys. Sekian, terima kasih. Oke, jadi ini kita ada di akhir end of the day ya guys. Kita udah mau balik lagi ke kapal ferinya. Kita lagi OTW. So far sih menurut gue day-nya ya slow day lah ya guys. Slow day. Kita banyak explore, kita banyak jalan-jalan. Kayaknya menurut gue jalannya paling banyak
hari ini loh. Ya nggak sih? enggak. Oh enggak ya? Kemarin lebih banyak. Tapi menurut gue kaki gue paling capek hari ini. Karena capek dari kemarin. Oh gitu ya? Akumulasi gitu ya? Menurut saya sih sangat banyak ya, karena kita pindah-pindah mall tuh sekitar 4 mall. Dari depan ke belakang, dari Paris ke Venesia, ke Las Vegas. Itu gila banget. Maksudnya ini temanya ya. Jadi kata Sam sih udah 20.000 lebih kita jalan. 16.000. Oh, 16.000 gitu. Jadi ya, that's all wrap for today ya. Woi, cepet. Cil. Jadi gimana, Cil? Situasinya gimana? Akhirnya kita lolos dari hipnotis NPC bangsat itu. Jadi kenapa sih ini kok kita kayak diputar-putar gitu ya? Mereka berdebah. Mereka ingin memasuk kita habis ini. Untuk kita pintar. Kayaknya mereka jebak kita supaya kita nggak bisa keluar dulu. Ini kayak di Percy Jackson gitu ya? Kita sejam lagi kan. Oh, gila. Iya, Taipa. Jadi guys, di sini habis ada yang kena karma, bisa dibilang karma, bisa dibilang ya begitulah guys. Kalau ini kehidupan. Emang anjing, gue hampir jadi NPC guys di sini. Gue tau, lu tau film From Home Alone kan? Nah gue ketinggalan cu, udah ketinggalan. Gue pas pengen masuk lagi udah tutup anjing, udah pengen pulang orang-orang itu. Jadi gimana guys ceritanya? Ini tadi kita kira kan vlognya udah selesai ya, kita udah ending, kita udah happy lah gitu. Tahu-tahu ada insiden lagi kan guys. Jadi ceritanya nih ya, Yudis lagi print tiket nih, 5 tiket, udah dikasih 5 tiket lah. Yudis jalan, gue jalan, di belakang gue Daniel, di belakang lagi Sam, kita jalan terus gitu. Dan kita kira di belakang Sam Farel. Kita lewat di imigrasi ada ibu-ibu. Over here, visitor. Kita terus kan maju. Paspor udah dicek maju. Terus tiba si Samuel pengen balikin nih kamera ini. Dia pengen balikin ke belakang, nggak ada si Farel. Orangnya. Jadi coba point of view lu gimana Raul ini sih? Point of view gua. Minuman ini just punya Yudhistira, ada andilnya. Oke. Gue lagi masukin. Gue masukin ke Samuel kan. Sam, tolong pegangin. Gue pengen ambil paspor. Tas gue taruh bawah lah. Dalam sekejap gue taruh. Oh udah nggak ada. Oke, gue maju ya. Gue tanya ke Mister kan. Paspor gitu kan, paspor. Gitu kan. Oh, this one. Gue kasih permit masuk gua. Tiket gitu kan. Terus gue bingung, ini yang mana ya, ada namanya apa yang bukan, ya kan? Gue call, gak ada yang bales kan. Gak ada yang bales, baterai gue 6%. Gue nggak bawa charger guys. Jadi ini beneran gue bisa hilang di sini. Sembari gue menelpon, gue ngeliat tuh Mister tadi nutup gerbangnya cu. Udah mau pulang ke rumah dia. Udah nggak tahan kayaknya dia, capek gitu kan. Ya udahlah, gue dengan segala insting gue beranikan diri aja. Kayak 5 tickets, 5, 4, 5 gitu kan. Oh, untung misternya baik cok. Kalau mister sama kayak NPC yang tadi sih udah nggak ada di sini, gue nggak ada nih. Lu lagi sibuk nih. Beneran lost in Macau anjing. Gue udah bilang gue nggak mau balik kesini lagi. Malah disuruh stay di sini. Udahlah guys. Ya ada sih, paniknya sih ada guys, mungkin ya. Gue lari-lari, gue kira lu udah mau jalan. Cuman ya udahlah. Semoga ini beneran closing anjing. Jadi pelajaran berharganya guys, kalau misalnya Jangan pernah mata kita lepas dari ini orang. Jangan pernah lepas mata dari Farel Nabil ya guys. Kalian perhatiin kan selalu. Oke, ini the end of the Macau vlog. Ini banyak yang kontroversial. Bagus banget guys. Ini dingin. Aduh. Gue udah gak berani gue kalau gini-gini ya. Jadi lemah gue. Ini adalah tempat dimana banyak orang berfoto bersama keluarga dan teman-teman. We gonna attack the moon.